Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini bersama Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 bab 2 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini nantinya diharapkan anak-anak semuanya bisa memahami dan mengamalkan isi ataupun kandungan daripada iman kepada kitab-kitab Allah yang mana bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, langsung kita lihat ke peta konsep ya. Peta konsep berikut tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Zabur sebagaimana kita telah sering belajar mulai dari tingkat SD, SMP, dan kali ini tingkat SMA. Selanjutnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana turunnya itu di Mesir, tepatnya di Bukit Tursina. Diperuntukkan untuk umat Yahudi, ya, bangsa Israel juga. Berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Nah, kitab ini diturunkan sekitaran abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tempat turunnya itu di Yerusalem atau di Palestina, atau juga bisa disebut di Israel ya orang bilang. Selanjutnya untuk umat Yahudi, bangsa Israel, berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, turunnya atau berlakunya sejak 10 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turunnya di Yerusalem untuk umat Nasrani, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan memuat ajaran kitab-kitab sebelumnya. Zuhud itu sendiri adalah yang mana manusia diajarkan untuk lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Yang keempat ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini turunnya di 2 tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Untuk ayat-ayat atau surat yang turunnya di Mekah disebut Makkiyah, dan untuk ayat-ayat atau surat yang turunnya di Madinah disebut Madaniyah. Selanjutnya Al-Quran ini untuk seluruh umat ya. Untuk semua umat di muka bumi ini, bukan hanya bangsa Arab, tapi semua umat yang ada di muka bumi. Berisi tentang akidah, hukum, syariah, dan muamalah. Dan juga Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sehingga pada peta konsep ini kita temukan kata kunci iman, kitab, mushaf, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan zikir. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk kepada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman itu dari kata amanah, yu'minu, imanan. Ya, ini bahasa Arab yang mempunyai arti percaya dan membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan
dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul, sehingga tidak ada diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ini adalah dalil yang kita ambil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wa kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Artinya, ya ayyuhalladzi, hai orang-orang amanu yang beriman, aminu imanlah billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasul Allah wa kitabihi dan kitab Allah, alladzi yang nazala ala rasulihi yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabi dan iman kepada kitab alladzi anzala min qabl dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Wa may yakfur billah, dan siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang tersesat ketika masuk bagian orang-orang yang tersesat ketika mereka mengingkari akan adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya Rasul, dan adanya hari kiamat. Jadi maksud diturunnya kitab-kitab Allah tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan satu apapun, sehingga berpedoman kepada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, tadi di peta konsep sudah kita gambarkan macam-macam kitab Allah. Yang pertama itu kitab Taurat. Ini dasar hukumnya, itu adalah surat Al-Isra ayat 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kitab Taurat ini ada 10 perintah Tuhan, yaitu berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Ini ya. Ada 10 perintah. Jangan ada padamu ilah selain di hadiratku. Ini sama dengan kalau di kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jadi dilarang membuat patung yang selanjutnya kita sembah. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat,
ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan diri. Hari Sabat itu kalau nggak salah insya Allah hari Sabtu maksudnya ya. Untuk senantiasa menyucikan diri. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu dan seterusnya ini ya. Bisa anak-anak lihat dan anak baca sekalian. Itu 10 ajaran dalam kitab Taurat, yaitu 8 berupa larangan, yang 2 berupa perintah. Oke, yang selanjutnya kitab Zabur. Yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya, berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Dasar hukumnya dalil nakli itu adalah surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad fadalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, selanjutnya kitab Injil. Ya, isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, ya. Hidup dengan sederhana, hidup yang tidak ditunggangi oleh perkara duniawi, tetapi dunia semata-mata sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda oleh kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagai penghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Oke, itu adalah kitab Injil. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Ya, ini dalilnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, sebutan lain dari Al-Quran itu az-zikr ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi di sini Allah menggunakan kata kami. Di sini ada keterlibatan antara Allah, malaikat, para rasul, para ulama penghafal Al-Quran, dan umat yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Mereka akan senantiasa menjaga Al-Qurannya, senantiasa berada di dalam hati sanubarinya dan terwujud dalam perilakunya sehari-hari. Adapun isi ajaran Al-Quran itu terdiri dari 7 ya. Kalau kita pahami, tauhid itu mengesahkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syariat ya, berisi tentang hukum-hukum Allah. Akhlak, yaitu tentang pedoman berakhlak, bersosial, bermasyarakat, berpolitik. Ibadah, tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allahnya, itu hablum minallah. Kalau muamalah ini berkaitan dengan kehidupan sosial dan sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu ya, baik itu umat yang taat kepada Allah maupun umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu wa'ad dan wa'id, yaitu janji-janji Allah baik itu kepada orang-orang yang beriman maupun kepada orang-orang yang kafir atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak masuk di dalam 4 kitab tadi, yaitu disebut dengan suhuf ya. Suhuf itu adalah kumpulan wahyu Allah dalam bentuk beberapa lembaran terpisah ya. Suhuf itu diberikan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Idris ya. Dan satu lagi Nabi Idris, ini tidak Bapak tulis. Inna hadzal fis suhufil ula.
suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini yang ula ini disebut adalah Nabi Adam, selanjutnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tapi dalam literasi itu ada juga kepada Nabi Idris alaihi salam. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu beriman dan meyakini bahwa kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab yang kita pelajari tadi memang benar-benar diwahyukan Allah kepada para rasul, ya, bukan rasul mengarang-arang sendiri. Yang selanjutnya beriman dan mempercayai nama kitab suci yang kita ketahui, karena sudah ada dasar hukumnya, ya, dari Al-Quran ada disebut Zabur, ada disebut Taurat, ada juga disebut Injil, dan kepada Nabi siapa diberikannya juga telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi posisi Al-Quran ini mengamandemen ataupun menghapus kitab-kitab sebelumnya, bukan berarti menghapus secara total, tetapi memperbaiki, menyempurnakan, dan menghilangkan mungkin yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran lain yang sesuai dalam kandungan Quran yang kita yakini bahwasanya Al-Quran ini sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, bagi orang yang beriman kepada kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut, yaitu manusia akan mengakui keterbatasannya, karena Allah pernah menantang untuk membuat satu ayat yang serupa dengan ayat Al-Quran pun manusia tak mampu. Gitu. Sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak bisa sombong. Karena apa? Kita butuh petunjuk dari Allah. Kita butuh bimbingan dari Allah, kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah dan juga sebagai kitab umat Islam, yang mana kita adalah umat Nabi Muhammad sebagai umat terakhir, yang mana harus memahami terus mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya kita harus rajin membaca, ya, rajin membaca, meluangkan waktu untuk senantiasa membaca Al-Quran di pagi, siang, sore maupun petang, dan memahami isi Al-Quran. Kalau sudah paham, tentunya kita akan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak sekalian bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.